Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalda Francisca dengan NIM 221010551446 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Transmart dulunya dikenal sebagai Carrefour Indonesia, adalah jaringan hypermarket dan pusat pembelanjaan atau mall di Indonesia. Transmart ini didirikan pada tahun 1998. Transmart merupakan anak perusahaan dari PT Trans Retail Indonesia atau yang dimiliki oleh Citicorp. Transmart menawarkan beberapa produk mulai dari kebutuhan pokok, yaitu seperti beras, minyak goreng, dan sabun, hingga produk elektronik, pakaian, sampai ke mainan. Transmart ini memiliki kegagalan yang sangat signifikan dari awal launching hingga sekarang. Padahal Transmart pernah menjadi retail modern yang paling terkenal di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Transmart mengalami penurunan performa yang sangat signifikan, ditandai dengan penutupan beberapa gerai dan kelambatan pertumbuhan. Berikut ini ada beberapa analisis yang akan saya jelaskan tentang kegagalan Transmart dari berdiri hingga sekarang. Yang pertama, ada strategi bisnis yang kurang tepat, meliputi kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Transmart ini mengalami keterlambatan dalam perubahan dengan perilaku konsumen dan juga tren pasar modern yang semakin berkembang. Lalu ada kurangnya fokus pada diferensiasi. Transmart ini tidak memiliki keunggulan yang signifikan untuk dapat dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Hypermart atau Indomaret. Lalu ada penawaran yang kurang menarik. Di sini Transmart kurang fokus pada produk-produk lokal yang banyak diminati. Lalu ada juga harga yang kurang kompetitif. Transmart ini banyak dibilang bahwa harga-harganya lebih tinggi dari kompetitor lainnya. Lalu lemahnya juga layanan kepada pelanggan. Transmart ini sering sekali mendapatkan keluhan dari customer atau konsumen tentang pelayanan yang terjadi di Transmart. Yang kedua ada konsepnya tidak jelas. Konsep bisnis Transmart yang tidak jelas ini membuat konsumen tidak nyaman saat berada di Transmart atau mall tersebut. Contohnya banyak penjualan obat atau banyaknya penawaran kartu kredit dari Bank Mega yang tidak relevan dengan Transmart. Nah, hal ini yang membuat konsumen merasa bingung tentang apa yang ditawarkan oleh Transmart. Yang ketiga, ada manajemen yang bermasalah. Di sini, manajemen yang bermasalah itu terkait dengan kurangnya kepemimpinan yang visioner. Transmart dianggap memiliki pemimpin yang kurang visioner atau kurang membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, sehingga terjadilah kegagalan yang mungkin sampai saat ini masih terjadi dan mengalami inefisiensi operasional, sehingga operasional yang dijalankan oleh Transmart ini mengalami pembengkakan biaya dan juga kurangnya inovasi. Jadi Transmart ini kurang dapat menarik perhatian dari customer atau konsumennya, sehingga Transmart mengalami beberapa kegagalan ini. Yang ketiga, ada manajemen yang bermasalah. Lalu yang keempat, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi persaingan yang ketat, kelemahan ekonomi, dan juga waktu pandemi COVID-19. Persaingan yang ketat yang dimaksud ini, Transmart itu tidak menyediakan online store sehingga banyak pesaing seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya yang dapat mempermudah akses untuk customer membeli dengan pesan antar atau semacamnya. Dan pada pelemahan ekonomi ini terjadi penurunan atau ketidakpuasan dari customer, sehingga Transmart mengalami masalah atau penurunan penjualan. Yaitu faktornya karena customer kurang yakin untuk berbelanja di Transmart. Dan karena COVID-19 ini, Transmart mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga Transmart menutup beberapa gerainya dan menghentikan operasionalnya dalam beberapa waktu juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kegagalan Transmart. Yang pertama, ada penutupan gerai. Transmart ini telah menutup beberapa gerai di Indonesia yang sehingga sekarang mengalami penurunan operasional atau jarang dapat dilihat di berbagai kota di Indonesia. Lalu ada perlambatan pertumbuhan juga. Transmart juga terpaksa melakukan PHK pada karyawan-karyawannya. Bisa disimpulkan kegagalan Transmart ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari tempatnya yang kurang strategis, lalu manajemennya juga yang bermasalah, hingga faktor eksternal atau persaingan sehingga mengalami persaingan yang ketat dan saat
kondisi COVID-19. Untuk menyelamatkan diri, Transmart ini perlu melakukan beberapa perubahan-perubahan besar, mulai dari strategi bisnis, manajemen, hingga layanan pelanggan. Karena semua industri retail pasti memiliki customer yang berbeda-beda, sehingga semua karyawan atau yang bekerja di perusahaan harus memiliki sifat yang ramah dan baik kepada customernya, sehingga customer merasa nyaman dan datang kembali ke Transmart dan merasa nyaman berada di sana. Seperti itu. Sekian penjelasan tentang analisis kegagalan Transmart yang saya amati. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.